Menurut perspektif adat Minangkabau tentang kehidupan anak. Kehidupan anak dalam keluarga Minangkabau sungguhlah demikian istimewa. Betapa tidak anak-anak di Minangkabau hidup dalam jaminan dua jenis kekayaan dan dalam perlindungan keluarga besar. Konsep adat Minangkabau yang matrilineal akan membuat anak-anak hidup dalam kasih sayang dan perhatian yang cukup. Dalam adat Minangkabau, arato pusako dibagi atas dua jenis, yakni arto pusako tinggi dan arto pusako rendah. Perbedaan kedua arato pusako itu terletak pada asal-usul dan sistem pewarisannya. Harusnya pusako rendah adalah harta yang diperoleh orang tua selama pernikahan, sehingga sering juga disebut dengan istilah harta pancarian. Harta pusako rendah iko diwariskan menurut hukum Islam, di mana baik anak lelaki maupun anak perempuan memperoleh jatah sesuai dengan porsinya. Namun seringkali anak-anak sepakat untuk tidak membagi harta pusako rendah itu, namun dengan menjadikannya sebagai harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi adalah harta yang diwariskan menurut ranji atau istilah keturunan menurut adat Minangkabau yang mengikuti jalur perempuan. Pemilikan harta pusako tinggi diturunkan dari nenek kepada ibu, kemudian dilanjutkan balik kepada anak-anak perempuan. Dilihat dari asal usulnya, kebanyakan harta pusako tinggi seacok kali tidak diketahui lagi siapa yang menerukunya atau siapa yang dulu membalinya, karena sudah diwariskan turun-temurun atau pusako tersebut sudah menjadi milik bersama sebuah suku. Sedikit berbeda dengan harta pusako rendah. Kepemilikan harta pusako tinggi itu diwariskan kepada anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya bertugas sebagai pengawas saja. Kedua jenis harta pusako tersebut memiliki tingkat resistensi yang berbeda terhadap proses jual beli. Harta pusako rendah sangat memungkinkan untuk dijual atau oleh ahli warisnya atau diperjualbelikan oleh ahli warisnya. Sedangkan harta pusako tinggi menurut adat Minangkabau tidak dapat dijual. Jangankan untuk dijual, untuk digadaikan saja harus memenuhi 4 kondisi sehingga baru boleh digadaikan, yaitu penyelenggaraan jenazah, pernikahan, perbaikan rumah gadang, dan untuk penyelenggaraan batagak pangulu atau pemimpin suku. Kedua jenis harta pusako tersebut menjadi bagian dalam kehidupan anak Minangkabau. Dengan adanya dua jenis harta pusako tersebut, anak-anak Minangkabau seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak mereka dengan lebih baik, lebih rancak, lebih sehat. Betapa tidak, dalam hal kepemilikan tanah, anak di Minangkabau setidak-tidaknya masih memperoleh harta pusako tinggi. Sedangkan keberadaan harta pusako rendah tentunya akan ditentukan dengan nasib orang tua. Kadangkala orang tua yang memperoleh banyak kekayaan selama pernikahannya. Kadang ada yang kurang beruntung sehingga tidak mewariskan harta pusako rendah kepada anak-anaknya.
Dengan adanya sokongan setidak-tidaknya dari Ratu Pusako Tinggi, indak ada anak-anak di Minangkabau yang akan menumpang hidup di tanah milik orang lain. Apalagi harus hidup di kolong jembatan atau emperan toko, karena mereka masih memiliki tanah atau Ratu Pusako Tinggi. Demikian pula dengan anak-anak yang merantau ke negeri orang ketika nasib buruk yang mendekati, ketika tidak memperoleh kehidupan kekayaan atau ke tingkat bangkrut di rantau orang, pilihan pulang ke tanah Ratu Pusako Tinggi menjadi sedikit penawar pengobat buku. Sebagai langkah untuk bangkit lagi menjadi esok. Itulah makna dari tanah atau Ratu Pusako Tinggi yang indak boleh dijual dan digadai, yang dalam mamangan adai disabui. Jual indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando, sehingga melahirkan filosofi sakayo-kayo orang di Minangkabau indak bisa jadi tuan tanah. Samiskin-miskin orang di Minangkabau pasti punya tanah. Karena terhalang oleh aturan yang melarang jual beli atas Ratu Pusako Tinggi. Namun orang miskin di Minangkabau pasti akan punya tanah sebagai simbol bahwa mereka adalah pribumi, di mana nenek moyang mereka adalah membuka kampung tersebut. Anak-anak dalam kebudayaan di Minangkabau tidak hanya disokong dengan keberadaan Ratu baik Pusako Tinggi maupun Pusako Rendah, namun juga diuntungkan dengan pola pengetahuan dan dalam kelompok kekerabatan yang besar, dalam kurang multiple nuclear family. Anak-anak Minangkabau indak hidup di dalam anak-anak Minangkabau hidup dalam didikan, pengasuhan, pengawasan dan perlindungan dari bapa dan mama. Mama adalah saudara laki-laki dari ibu. Bapa adalah laki-laki yang paling dekat dengan anak-anak sekaligus pemimpin dalam keluarga inti. Bapa memiliki tanggung jawab utama terhadap anak-anak. Kekayaan yang diperoleh oleh bapa bersama ibu selama dalam pernikahan mereka, itulah yang melahirkan Ratu Pusako Rendah yang pewarisnya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Berarti baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan jatah dari atas Ratu Pusako Rendah itu.